Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini dijadwalkan akan menggelar sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab terkait dengan penetapan tersangka kerumunan yang terjadi di Petamburan. Simpatisan saya, murid-murid saya, laskar-laskar FPI tidak akan pernah mundur selangkah pun juga siapapun yang ingin mencelakakan mereka. Itu saja, terima kasih. Jadi sesuai dengan keterangan saudara saksi tadi, saya keberatan kalau pemeriksaan terhadap saudara Subhan yang menjadi saksi terhadap kasus saya ini dilakukan tanpa didampingi pengacara dan dilakukan di malam hari, dan itu juga di hari libur. Jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja. Ada maksud apa? Yaitu saudara saksi memanggil Subhan untuk diperiksa pada hari libur tanpa didampingi pengacara sampai tengah malam. Pak Habib, Ya, kami sebagai penyidik tentunya ingin segera menuntaskan penyidikan. nah, kita tahu itu bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Ada maksud apa? Anda kan tadi sudah ditanya oleh pengacara, tahu kalau orang ini sebagai tersangka. Di samping dia sebagai saksi, dia sebagai tersangka. Yang artinya segala keterangan yang diberikannya, walaupun dia sebagai saksi, itu bisa memberatkan dia sebagai tersangka. Artinya atasan saudara tidak profesional dong, tidak menginformasikan kepada saudara tentang surat yang sudah dikirimkan oleh kuasa hakim hukum kami kepada Kapolri, kepada Kapolda, tembusan ke bagian reskrim. Atasan saudara tidak profesional, tidak menginformasikan itu kepada saudara. Apa kerja polisi macam itu? Saya tanya sekarang kepada Anda sebagai penyidik. Sebagai penyidik, saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Paham pertanyaannya? Jadi Anda punya maksud apa? tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan. Jadi Anda betul-betul tidak diinformasikan dengan atasan tentang itu yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum saya. Surat protes dari PH itu ada. Sama sekali tidak disampaikan. Melakukan pemeriksaan kita tidak pernah mendengar itu. Nah, tapi saudara tahu kan kalau mereka itu sebagai tersangka dan dari hari pertama mereka ditahan, kami sudah minta mereka selalu didampingi oleh pengacara. Saya mengetahui bahwa tersangka kita bahwa saudara Subhan. Anda tidak konsultasi dulu dengan atasan saudara? Ada? Lalu dalam konsultasi itu juga tidak diberitahukan oleh atasan saudara? Tidak. Sama sekali. Hanya Jadi artinya apa itu kalau atasan saudara tahu itu tidak menginformasikan kepada saudara? Dengarkan dulu, dengarkan. Jadi kalau Anda sudah konsultasi dengan atasan saudara, kemudian atasan saudara tidak memberitahukan informasi yang begitu penting kepada saudara. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa memang atasan saudara yang tidak tahu aturan atau saudara yang sengaja ingin menyembunyikan yaitu informasi dalam persidangan ini? Anda sudah disumpah. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau Anda menyimpangkan informasi yang ada. Bisa jawab? Kami melaksanakan penyidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap Subhan tentunya dengan koordinasi dan sudah dilaksanakan karena diperintah untuk melakukan penyidikan. Kami dan sebagai penyidik melakukan dengan sebaik-baiknya. Satu lagi saya mau tanyakan, kalau itu jawaban Anda, di dalam pemeriksaan saudara Subhan, memang saudara Subhan mengatakan dia tidak dipukul oleh saudara, tidak diinjak, tidak ada kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan lisan. Nah, di mana di antara saudara bertiga yang menyidik Subhan, itu ada mengancam, akan memukul, dan seterusnya. Bahkan ada satu informasi yang ingin saya tanyakan kepada penyidik. Pada saat saudara memeriksa saudara Subhan, yang ingin saya tanyakan, apa ada kata-kata yang saudara ungkapkan? Kalau Anda tidak jujur, Anda akan kami tahan, Anda akan kami pukul, Anda akan kami itu juga kekerasan itu, bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan verbal yang membuat psikis kejiwaan seseorang itu terganggu di dalam memberikan jawaban. Ya, bisa jawab. Apa itu Anda atau kawan Anda melakukan itu?
Untuk diri saya sendiri tidak ada. Kawan Anda yang dua, Saya tidak mendengar. Anda tidak mendengar. Padahal Anda ada bertiga saat itu di situ. Siapa namanya? Saya tanya, Yang dua lagi siapa? Yang dua lagi, Sapi. Ya nanti kita periksa. Orangnya ada. Sapi ada. jadi saya mau tanya lagi, Anda punya pendengaran normal ya? Sangat normal. Sangat normal. Jadi Anda tidak mendengar itu. Tidak mendengar. Lalu kawan Anda melakukan penekanan verbal. Tidak ada penekanan dalam Jadi proses. saya rasa cukup itu majelis hakim. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak menginformasikan, yaitu kepada tim penyidik yang semestinya diinformasikan agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap para saksi. Sekian, terima kasih. Saya ingin langsung saja menanyakan kepada saudara saksi bahwa saudara tadi mengatakan selesai pemeriksaan itu sekitar jam 10. Nah, pertanyaan saya, saudara Subhan itu, supaya saudara saksi juga ketahui dan majelis juga bisa mencatat, saudara Subhan itu satu sel dengan saya di Polda Metro Jaya, satu sel, satu kamar tahanan. Jadi saudara Subhan itu betul yang saudara katakan tadi diambil, yaitu dari sel untuk diperiksa pada jam 17, tapi dikembalikan ke sel itu menjelang subuh, saat saya sedang siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi saudara bawa kemana dari jam 10 sampai menjelang subuh itu saudara Subhan? Saya bukan yang Saudara bawa kemana itu saudara Subhan? Nah, lalu diapakan itu dari jam 10 sampai menjelang subuh? Diapakan itu untuk kepentingan apa? Saudara jangan berdusta di sini. Jangan, saudara mengatakan sampai jam 10, tapi atasan saudara tadi mengatakan sampai setengah 12. Tapi kenyataannya saudara Subhan satu sel dengan saya dikembalikan menjelang subuh. Saudara apakan selama sekian jam? Saudara Subhan. Lalu untuk kepentingan apa saudara taruh di kantor saudara? Mereka tahanan. Kalau tidak ada kepentingan untuk diperiksa, untuk apa saudara biarkan mereka itu di kantor saudara sampai pagi? Bisa jawab? Mengerti? tidak mengerti pertanyaan Ya baik, sekali lagi saya ulangi, kenapa saudara kembalikan Subhan ke sel menjelang subuh? Yang mengembalikan bukan kami. Ya, tapi kan saudara ada di sana. Tadi saudara katakan ada di kantor Subhan. Ngapain di kantor? Kami selesai periksa pulang. Lalu saudara Subhan Anda tinggalkan begitu saja di kantor? Anda tidak kembalikan ke sel? Urusan atasan kami, Pak. Urusan atasan saudara. Jadi bukan atasan yang perintahkan saudara, saudara yang perintahkan atasan. Saya mau pulang, atasan yang kirim saja itu Subhan ke sel. Jadi tinggi mana pangkat saudara sama atasan? Ini jadi ada logika terbalik. Jadi saudara pulang, jadi biar atasan yang ngurus tahanan begitu. Jangan mungkin. Ini kesaksian Anda ini, kesaksian Anda ini. Tahu bisa jawab, tahu tidak tahu mungkin ya. Jadi kesaksian saudara ini sengaja saya tanya sedemikian rupa karena kesaksian saudara ini dan apa yang saudara lakukan dalam penyidikan itu telah memakan korban, di mana saya dijebloskan ke sel, saya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara jangan berbohong. Tidak ada kata mungkin di sini. Jawab apa yang saudara tahu. Saudara kemanakan saudara Subhan sampai menjelang subuh baru dikembalikan ke sel? Karena menurut keterangan saudara Subhan di dalam persidangan ini, saudara Subhan diminta oleh Anda dan kawan-kawan dalam penyidik untuk menandatangani BAP jam 3 pagi. Setelah itu saudara Subhan mengatakan selesai tanda tangan, dikembalikan ke sel. Jadi lebih logis, tapi saudara katakan jam 10. Sementara menjelang subuh jam 3 lewat baru dikembalikan ke sel. Jadi Anda apakan itu sekian jam? Jadi saudara tinggalkan saudara Subhan dengan atasan saudara ya. Jadi saudara luar biasa, bawahan yang sangat teladan meninggalkan atasan untuk kerja sendiri ya. Terima kasih, majelis hakim. Terima kasih majelis hakim. Tadi saudara saksi mengatakan memeriksa saudara Sudira itu dari jam 16 sampai jam 20. Setelah itu saudara saksi tadi mengatakan bahwa Sudira itu selesai diperiksa langsung tanda tangan. Dibacakan dulu, dia dibaca. Saya tidak tanya soal pembacaan dulu. Anda tadi bilang dibaca sendiri, sekarang jawab dibacakan. Jangan timplan dong, dibaca sendiri atau dibacakan? Baca sendiri.
Nah, ini saksi Anda waktu datang kemari disuruh menghafal dulu oleh atas Anda. Ya. Iya, Pak. Tidak. Ya atau tidak? Disuruh menghafal dulu gitu. Iya, Pak. Karena saya Iya. harus pemeriksaan, Pak. Iya, jadi disuruh menghafal oleh atasan saudara bagaimana cara menjawab gitu. Jadi jawaban Anda ini standar hafalan ya. Tidak, Pak. Ya, jadi sekarang yang saya mau tanyakan setelah dibaca oleh Sudira yang tadi Anda katakan, kemudian ditandatangani, itu kan berarti selesai jam 8. Setelah itu saudara Sudira Anda bawa kemana? Untuk sementara standby di ruangan penyidik. Ada apa standby di ruangan penyidik? Apa masih mau diperiksa? Menunggu istri lebih lanjut, Pak. Anda tahu kalau saudara Sudira itu tahanan? Siap, tahu. Nah, jam berapa Anda kembalikan? Siap, tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Meriksanya ingat, jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tapi mengembalikannya tidak ingat. Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya, karena ada yang mengembalikan ada tugas khusus, Pak, yang piket. Begitu. Nah, kemudian baik, tadi Anda jawab dengan berbelit-belit. Tadi waktu kuasa hukum kami bertanya, apa Anda tahu Sudira itu sebagai tersangka saat diperiksa sebagai saksi? Anda jawab tidak tahu. Tapi begitu didesak, Anda ambil dari tahanan, berarti kalau tahanan itu tersangka, baru Anda iakan. Jadi sekali lagi, kita minta jawaban yang tegas, jelas. Jadi jangan bertele-tele. Nah baik, sekarang sekali lagi saya ingin tanyakan, Anda selesai memeriksa Sudira sampai jam berapa? Kurang lebih jam 20. Jam 20. Lalu jam berapa Anda atau kawan Anda mengembalikan Sudira ke sel? Siap, tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Siap. Tapi Anda waktu ngambilnya tahu. Saya menerima penyerahan dari petugas piket untuk dilakukan pemeriksaan. Baik. Lalu pada saat ingin dikembalikan ke sel, apa ada juga penyerahan kepada tugas piket? Itu saya Apa Anda suruh pulang sendiri ke sel gitu? tidak. Kami serahkan kepada piket. Nah, jam berapa Anda serahkan kepada piket? Kebetulan piket di ruangan kita juga, begitu hasil Ya pemeriksaan. siapa itu yang piket? Pada hari itu saya tidak ingat. Ya karena dalam hafalan Anda tidak ada sehingga Anda tidak bisa jawab gitu. Jadi tolong diingat, jangan menghafal, jangan diingat. Karena Anda yang menyidik, Anda yang memeriksa. Kalau masalah-masalah yang begitu krusial, begitu penting Anda tidak ingat, ini berbahaya sekali. Karena penyidikan yang Anda lakukan terhadap saksi itu telah memakan korban. Saya yang dijebloskan ke penjara, sehingga saya punya hak untuk tahu lebih detail tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda ucapkan, yaitu pada saat penyidikan. Jadi jangan berbelit-belit. Tadi Anda katakan waktu mengambil saksi itu ada petugas piket yang mengambil saksi dari sel. Ada serah terima kepada Anda untuk diperiksa. Selesai daripada pemeriksaan, tentunya kan saksi harus dikembalikan ke sel. Tadi Anda katakan Anda tidak tahu jam berapa dikembalikan karena ada petugas piket. Nah sekarang saya tanyakan, jam berapa Anda serahkan kepada petugas piket dan siapa petugas piketnya? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Jadi karena tidak dihafal sebelumnya ya. Ya. Terima kasih Majelis Hakim. Dan sekaligus saya ingin menanyakan kepada jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum atau saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini ada mengundang preman-preman dengan membawa celurit datang ke persidangan? Karena barusan saya sholat zuhur, saya melihat ada 3 murid saya itu yang terkena sabetan celurit. Di dalam sidang coba ada coba keamanan coba dicek. Itu satu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, pada saat yang sama Majelis Hakim, saya juga mempertanyakan protap daripada keamanan yang dilakukan oleh petugas. Ya. Karena murid-murid saya kalau masuk ke sidang sini, itu botol minyak wangi saja disita, diamankan. Lalu bagaimana kok ada puluhan orang, jumlahnya kurang lebih 33 orang, kita dapat daftarnya, itu membawa celurit. Dan tadi sempat terjadi kejar-kejaran. Mereka sekarang melarikan diri dan sebagian sedang dikejar oleh aparat. Jadi saya minta, ini protap yang dilakukan keamanan baik kejaksaan maupun kepolisian ini macam mana? Atau memang kepolisian dan kejaksaan yang undang preman kemari? Ini yang saya tanyakan. Bisa jawab. Terima kasih, Majelis.
Jadi untuk keamanan di persidangan ini kita serahkan ke petugas kepolisian. Kami tidak ikut campur dalam hal itu, Pak. Oke. Dan masalah preman, kami tidak ada hubungannya dengan preman-preman itu. Tidak ada. Jadi salah satu tas ransel daripada preman yang melarikan diri tadi berhasil direbut oleh para pengunjung sidang, dan di dalamnya mereka menyiapkan satu kaos. Kelihatannya kaos itu baru dan juga sablonannya baru. Itu bertuliskan Banser. Jadi saya yakin ini bukan Banser. Ini preman-preman bayaran. Karena kebetulan di sini salah seorang kuasa hukum kami juga seorang yang sangat berpengaruh di PBNU. Jadi artinya ini ada upaya adu domba. Padahal FPI dan NU bersaudara, LPI dan Banser bersaudara. Jadi ini sangat berbahaya sekali, Ketua Majelis Hakim, kalau keamanan semacam ini dibiarkan. Karena simpatisan saya, murid-murid saya, laskar-laskar LPI tidak akan pernah mundur selangkah pun juga siapapun yang ingin mencelakakan mereka.